Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulinus Hengki, peserta Latsar CPNS gelombang 5, angkatan 38, golongan 2, tahun 2021, Kabupaten Sintang. Baiklah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang materi agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa tujuan wawasan kebangsaan. Yang pertama, bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera. Yang kedua, terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Yang ketiga, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas penangkalan maya demi lestarinya bangsa. Adapun nilai-nilai kebangsaan, yang pertama pengorbanan, yang artinya kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Yang kedua, kesederajatan, yang artinya kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Dan yang ketiga, kekeluargaan, yang artinya kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Wawasan kebangsaan dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hierarki paradigma nasional sesuai dengan Permendagri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan, antara lain Pancasila atau dasar negara sama dengan landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang 1945 atau Konstitusi Negara sama dengan landasan konstitusional. Yang ketiga, Wasantara atau visi bangsa sama dengan landasan visional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional atau konsepsi bangsa sama dengan landasan konsepsional. Adapun pengganggu wawasan kebangsaan, yang pertama, kebijakan nasional atau lokal yang tidak adil dan menyuburkan potensi perpecahan. Yang kedua, elit menonjolkan kepentingan diri atau kelompoknya. Yang ketiga, langkanya keteladanan. Yang keempat, hilangnya rasa bangga sebagai anak bangsa. Yang kelima, kaburnya batas-batas kedaulatan negara. Yang keenam, tidak menghargai pluralitas. Halo teman-teman dan salam sejahtera. Saya Dwi Angelina AMDK merupakan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 angkatan 38 golongan 2 Kabupaten Sintang gelombang 5 kelompok 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi kebangsaan. Definisi kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Peristiwa proses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah yang pertama, sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Yang kedua, sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Selanjutnya, unsur negara. Unsur negara Indonesia terdiri dari yang pertama, rakyat yang bersatu. Yang kedua, daerah atau wilayah. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Halo teman-teman dan salam sejahtera.
Perkenalkan, saya Juwita Sartika MDkep, merupakan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, angkatan ke-38, golongan 2, Kabupaten Sintang, gelombang 5, kelompok 3. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan materi mengenai tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah dengan negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Didiami lebih dari 250 juta penduduk. Memiliki iklim tropis dan 2 musim. Memiliki 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Novia Katarina IMDkep. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 38, golongan 2, Kabupaten Sintang, gelombang 5, kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang bendera, bahasa, serta lambang negara. Seperti yang kalian tahu, bendera, bahasa, serta lambang negara merupakan sarana pemersatu serta identitas negara sebagai simbol kedaulatan serta kehormatan negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara ialah bendera merah putih. Ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Seperti yang kalian ketahui, bendera pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Dan bendera pusaka sekarang disimpan di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara ialah pada Pasal 36 Undang-Undang 1945, bersumber dari pertemuan Sumpah Pemuda yang terjadi pada saat 28 Oktober 1928. Ini terdapat pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang memuat tentang bendera, bahasa, serta lambang negara. Yang ketiga adalah tentang lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, serta terdapat perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Di sanalah terdapat Pancasila, serta ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Ini terdapat pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Halo teman-teman, salam sejahtera. Saya Rizky Giyanti MDkep, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 38, golongan 2, Kabupaten Sintang, gelombang kelima, kelompok 3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya memiliki sejarah panjang. Pertama kali dikenalkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat Kongres Pemuda kedua di Batavia. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Kota Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus tahun 1938. W.S. Supratman bekerja sebagai seorang guru, wartawan, komponis. Selanjutnya,
membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai apa yang ada di dalam bangsa ini. Mulai dari beragamnya suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Kebiasaan yang berbeda, kita harus menghargai bermacam ragam kebudayaan tersebut, seperti lingkungan sekitar, yang kita harus punya sikap saling menghargai dengan apa yang ada di tempat tersebut. Unsur-unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk berbangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.